Hello filmmakers, welcome to Downnet Films. Di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah berita heboh. Di mana? Di dunia editing. Nah, ini buat teman-teman yang mau lihat editan gue KineMaster, ya seadanya aja sih. Tuh, nggak sehebat editor berkelas lah. Nah, kita coba challenge ya, bikin iklan fan-made tapi modal KineMaster. Oke, let's check it out. Di saat-saat seperti ini, pasti banyak yang kita rindukan. Tapi ada satu hal istimewa yang ada di dalam benakku. Taman yang nyaman, suasana sejuk di pagi hari, hingga suara burung yang menemani banyaknya tugasku. Aku rindu melihat kembali tempat ini untuk sejenak melihat di mana aku diajari artinya hidup. Hidup adalah proses. Dan proses adalah momen adalah satu hal yang tak dapat digantikan. Oleh karena itu, saya memilih EOS M6. Kamera compact yang dapat menunjang saya untuk mengabadikan momen. EOS M6, capturing your moment. Di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah berita heboh. Ini datang dari dunia editing mobile ya, KineMaster yang akhirnya berevolusi. Luar biasa banget sih. Jadi gini, gue itu seneng KineMaster, seneng karena emang kodeknya paling bagus di handphone. Di saat yang lainnya itu masih berantakan banget, gampang crash dan lain-lain. Ada yang tampilannya kurang enak, KineMaster udah enak. Masalahnya adalah itu antar transisinya itu loh. Kenapa ada kotak gitu dulu. Kalau kalian update sekarang, itu kotaknya udah hilang. Nah, gue akan kasih tahu beberapa update yang ada di KineMaster yang baru yang bikin KineMaster sendiri itu udah mendekati Pro NLA, Non-Linear Editing Software kayak Premiere dan lain-lain. Apa aja update-nya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada New Color Adjustment Tools. Jadi kalau dulu kalian adjustment, ya itu sih kurang enaknya dulu ya. Nggak enak karena cuma ada 3 opsi. Contrast, Brightness, sama Saturation. Nah, sekarang ini ditambahin banyak banget. Ada vibrance, ada temperature, ada highlight, shadow, gain, gamma, lift, and hue. Nah, gini, gue kasih tahu nih. Salah satu indikator software itu enak atau enggak biasanya ketika si software editing tersebut bisa setting brightness-nya, atau bisa setting highlight-nya, area terangnya, atau shadow-nya. Kalau misalnya ada area gelapnya bisa dinaikin, atau area terangnya diturunin, biar enggak, istilah teknisnya overexposure. Nah, sekarang dengan menu sebanyak ini itu bisa diatur. Contohnya nih, gue punya gambar ini. Lalu highlightnya ini kayaknya kelebihan, overexpose sedikit, turunin dikit. Lalu vibrance, biar gambarnya lebih ngejreng, gue tambahkan vibrance-nya. Lalu gain-nya ini nggak terlalu perlu dimainin, gamanya juga, lift dan hue. Tapi next kita bahas. Tapi dengan menu sebanyak ini bener-bener ngedobrak KineMaster. Jadi lebih profesional gitu ya. Oke, ini antara gue yang nggak tahu atau emang udah ada dari dulu. Tapi sekarang itu ada tombol apply to all. Nah, misalnya nih, dari video gue sepanjang ini hero shot gue. Jadi gue akan grading di sini. Nah, setelah gue selesai grading hero shot 1 itu, lalu gue apply to all. Akhirnya semuanya warnanya jadi sama. Selanjutnya adalah intensity slider. Nah, ini penting banget karena dulu kalau misalnya kita grading jebrek gitu ya pakai color filter, udah nggak bisa diapa-apain, udah kayak gitu-gitu aja. Tapi sekarang kalian bisa atur intensitasnya. Nah, ini mirip kayak misalnya kalian aplikasi Premiere Pro pakai LUT, filter warna. Nah, itu bisa diatur intensitasnya gitu. Jadi ini benar-benar mendukung kalau misalnya kalian mau pakai color filter tapi nggak mau 100% karena warnanya mungkin terlalu oversaturated, atau kalau bahasa Jermannya tuh terlalu ngejreng gitu ya. Jadi kalian pengen turunin intensitasnya gitu. Selanjutnya adalah dari user experience. Ini benar-benar berubah banget karena awalnya itu behaviornya mungkin kalian pakai kotak transitionnya itu, tapi sekarang kotak transitionnya udah hilang. Kotak transitionnya itu benar-benar nyambung. Ya layaknya sebuah aplikasi editing yang sesungguhnya gitu, kotaknya itu nyambung, nggak terpisah kayak yang dulu. Jadi kalau misalnya kalian edit kelihatan jumpy kalau dulu. Jadi jumpy itu lompat-lompat gitu. Kalau sekarang udah mepet, udah jadi satu gitu. Jadi dengan adanya features ini, editor di PC, editor PC gitu ya, itu jadi lebih gampang kalau misalnya mau migrasi ke
KineMaster. Yang terakhir adalah slowdown sampai 1/8. Nah ini canggih banget, tapi memang nggak bisa dipakai untuk footage-footage yang masih 60 fps gitu ya. Akhirnya patah-patah nanti gitu. Kalau dipakai buat 240 fps bagus banget. Ini 1/8 ini bisa kelihatan slow mo yang banget gitu. Nah itu dia update-nya. So overall gue seneng banget dengan update-nya karena bisa menjadikan gue lebih produktif lagi dan lebih nyaman, enjoy the apps. Oke teman-teman yang belum update, kalian update sekarang juga. Dan buat teman-teman di sini usahain langganan ya, karena kalau misalnya update bisa langsung update. Kalau misalnya kalian mau dapat ke store-nya juga lebih gampang gitu. Lagi promo 42% nih. Gue kemarin cek harga per tahunnya turun. Nah itu aja teman-teman dari gue. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and always out of the box. Cut. Oh ya.